Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tanggapan terhadap kasus Bu Tati. Ibu Tati adalah guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5 yang kelasnya paralel. Ruangan kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruangan kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian yang lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah Anda dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat seorang murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, menghadap ke depan pintu kelas Ibu Tati. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun, Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa? Dan bagaimana? Tanyakan kira-kira rekan Anda akan mengambil keputusan seperti apa untuk menangani kasus seperti di atas. Tanggapan rekan sejawat, kasus ini ditanggapi oleh Pak Ahmad Naturidi dan Pak Mahmud Kusnandar. Tanggapan dari Pak Ahmad Naturidi sebagai berikut. Beliau menanggapi dari aspek psikologis. Dalam reinforcement perlu balance antara reward dan enforcement negatif atau punishment. Dalam kasus Bu Tati ini lebih kepada penerapan reinforcement negatif dalam proses pembelajaran. Penerapan reinforcement negatif dalam pembelajaran harus tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip penggunaannya. Reinforcement negatif yang diberikan sedapat mungkin ada hubungannya dengan kesalahan yang dilakukan. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera dengan tetap menyelipkan nilai-nilai pendidikan. Reinforcement negatif dapat membantu guru dalam kegiatan belajar mengajar, karena pada hakikatnya setiap orang akan menghindari apapun bentuk reinforcement negatif. Pada tingkat yang lebih tinggi, reinforcement negatif akan menyadarkan peserta didik. Artinya, berbuat atau tidak berbuat bukan karena takut dengan reinforcement negatif, tapi karena kesadaran yang telah dimiliki oleh peserta didik. Kalau penerapan reinforcement negatif ini menimbulkan ketakutan pada diri siswa, maka dampak positifnya terhadap kepatuhan siswa bersifat semu dan berlangsung hanya dalam waktu yang singkat, serta bersifat verbalistik. Perubahan perilaku siswa mematuhi atau mengikuti pembelajaran yang diberikan Bu Tati hanya saat siswa bertemu dengan Bu Tati saja. Artinya, tidak tumbuh dalam diri siswa motivasi intrinsik untuk secara sadar do the best dalam proses pembelajaran. Padahal seharusnya proses pembelajaran
dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa untuk selalu melakukan yang terbaik, kapanpun dan dimanapun. Dilihat dari aspek kode etik guru. Sesama guru pengajar, tentunya kita punya kode etik dalam menjalani tugas profesional sebagai seorang pendidik dan pengajar, serta dalam menjaga marwah guru. Adalah hal yang baik manakala tercipta kondisi di mana para guru terbiasa sharing ide, pemikiran, dan strategi dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Para guru mempunyai jiwa yang terbuka untuk menerima masukan dan nasihat dari sesama rekan guru. Kalau iklim kondusif ini ada, maka bukan hal sulit bagi satu guru memberikan masukan kepada rekan guru yang lain dalam hal terkait pembelajaran. Sebaliknya, kalau iklimnya tidak kondusif, maka memberi masukan kepada rekan guru menjadi suatu hal yang sensitif. Hal lainnya yang perlu diperhatikan adalah sekiranya memang perlu kita menyampaikan masukan kepada Ibu Tati, perlu kiranya kita melihat kondisi yang ada. Sebaiknya kalau sesama rekan guru perlu mencari timing yang tepat untuk menyampaikan saran atau masukan. Terkecuali kita kenal dekat dengan Bu Tati. Kondisinya juga tidak mendesak. Artinya siswa yang sedang mendapat hukuman dari Bu Tati juga dalam kondisi baik-baik saja. Dan tentunya dengan cara yang baik, dengan tetap menjaga marwahnya sebagai seorang guru. Adapun sekiranya kondisi siswa yang mendapat hukuman dari Bu Tati dalam kondisi yang darurat harus segera ditolong, misalnya dikhawatirkan akan pingsan dan kondisinya tidak begitu dekat dengan Bu Tati, maka langkah yang terbaik adalah dengan segera menyampaikan kepada kepala sekolah sebagai atasan para guru agar Bu Tati dapat segera dipanggil dan siswa diamankan dari kejadian yang berakibat fatal. Tanggapan lainnya adalah tanggapan dari Pak Mahmud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menanggapi kasus yang terjadi pada Ibu Guru Tati terhadap anak muridnya, siswi kelas 5 SD yang mendapatkan suatu punishment atau hukuman di luar kelas, mungkin berupa berjemur atau di tengah terik matahari. Jadi ada beberapa poin yang menurut saya harus kita sama-sama telaah bersama. Yang pertama, kita sebagai rekan kerja juga sama-sama sebagai guru di kelas 5 SD itu tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara si siswi yang mendapatkan punishment dengan Ibu Guru Tati. Kesalahan apa yang telah dia perbuat tidak mengetahui. Yang poin selanjutnya, sebagai rekan kerja, sebagai guru juga, kita harus tetap ambil tindakan. Yang pertama, kita langsung ambil tindakan bahwa siswi tersebut keluar dari area di mana dia mendapatkan hukuman, bahwa berteduh atau mungkin pindah ke ruangan lain, kita tinggalkan kelas sebentar. Setidaknya anak-anak usia kelas 5 SD ini
sudah memasuki tahap remaja awal, berarti sudah bisa untuk kita mediasi. Kita tanya apa penyebabnya kamu dihukum, mengapa sampai sedemikian rupa. Kemudian kita kasih arahan masukan bahwa perbuatannya itu jika salah ya salah, jika memang ada alasan yang kuat sehingga dia terpaksa harus melakukan kesalahan meskipun tidak bisa dibenarkan, maka lakukan mediasi bersama Ibu Tati. Kemudian sebagai rekan kerja Ibu Tati, kita hanya bisa mengingatkan. Di poin yang terakhir ini, sebagai rekan Bu Tati, kita ingatkan bahwasannya tegas bukan berarti keras, dan disiplin juga nggak mesti harus memberikan punishment yang berlebihan. Tapi selebihnya untuk kasus Ibu Tati ini kita nggak bisa memberikan kesimpulan langsung menjudge Bu Tati itu salah. Itu biarkan, tetap ada pimpinan dan atasan yang lebih berhak. Kita hanya sebagai rekan kerja hanya mengingatkan saja kepada Ibu Guru Tati bahwasannya kesalahan yang dibuat anak-anak di pelajaran nanti di masa yang akan datang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tanggapan terhadap kasus Bu Tati. Sekian dan terima kasih.